Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara Hufi Podcast, Hufi Media Podcast yang tentunya membawa keberkahan di hari Jumat ini. Kita kedatangan seorang tamu dari Jawa Tengah dan ini merupakan suatu berkah bagi kita semua. Kita bisa mengambil hikmah, pelajaran, ilmu, nasihat. Dalam hal ini saya akan menyapa narasumber kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Habib. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Marhaba jazakumullah bihudurikum akrakumullah kama akramas salihin. Amin. Tentunya saya lebih senang Ustadz Pak Kiai kalau antum yang memperkenalkan diri kepada audiens kita yang ada di pemirsa kita yang ada di rumah ya. Silakan mungkin. Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla quwwata illa billah amma ba'd. Sebelumnya terima kasih banyak juga buat Habib Hussein yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk podcast di Hufi Media Channel ini. Kedatangan saya ke sini yang pertama bersilaturahmi ke beliau Habib Hussein. Kebetulan ada di Kota Makassar ini dan sebelumnya saya Al-Fakir bersafari dalam bidang ruqyah ini di Wajo, di beberapa daerah di sana bersama teman-teman praktisi yang sudah ada di Wajo, di Sopeng, di Goa, di Parepare dan Makassar juga. Dan alhamdulillah pada kesempatan Jumat ini transit terakhir kami diberi kesempatan singgah dan silaturahmi di Habib Hussein di podcast Hufi Media ini, dan kami alhamdulillah di bidang ruqyah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga kita niatkan membantu dakwahnya para guru-guru kita di bidang pengobatan ini, dan alhamdulillah banyak juga yang sudah terbantukan dari masyarakat khususnya muslimin muslimat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan sudah juga banyak non muslim yang masuk Islam wasilah dakwah ini. Hada min fadli Rabbi, dan insyaallah kita minta juga doanya kepada para kiai, para habaib yang menyaksikan acara ini agar senantiasa kita diberikan jalan yang lurus, diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Marhaba ya Kiai. Tapi mungkin bisa diperjelas nama lengkapnya Pak Kiai. Oh ya, supaya pemirsa bisa tahu ya. Siap. Tak kenal maka tak sayang insyaallah. Nama saya Ahmad Imran Rosyidi. Nama pena Ibnu Abdillah Al-Katibi, dan saya studi atau mondok pesantren di Pasuruan Abdul Taufik bin Abdul Qadir Segaf sejak tahun 97 sampai 2007 dan lanjut berkhidmat di beliau dan sampai tahun 2009. Ya, alhamdulillah. Ya, pemirsa, sebenarnya beliau ini senior saya, senior jauh ya. Walaupun mungkin dari segi face saya mungkin lebih tua mungkin. Mungkin terlalu boros atau gimana. Ahlan wa sahlan. Nah, sekarang tentunya saya dengar-dengar kabar ada organisasi yang baru dibentuk dalam bentuk ruqyah. Bisa dijelaskan Pak Kiai? Iya. Praktisi kami di Makassar ini, Sulawesi Selatan khususnya, dan semua beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan ini sudah ada praktisi sejak 5 tahun belakangan. Dan kemarin kita Allah berikan kesempatan setelah kita ziarah di Habib Hussein Habib Jamaluddin Al-Husaini, kita juga mengadakan pelantikan di sana, pengukuhan PW Sulawesi Selatan, kemudian PC Wajo, Sopeng, Goa, Parepare, dan juga sekitarnya. Baru kita lantik, insyaallah begitu. Keliling juga ya. Apa nama yayasannya? Ya. Organisasi kami atau yayasan kami Keluarga Besar Ruqyah Aswaja, dan alhamdulillah sudah ada di
seluruh Nusantara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Habib. KBRA. KBRA, Keluarga Masya Besar Allah. Ruqyah Aswaja. Masya Allah. Sudah dapat restu dari guru kami juga, Habib Taufik. Alhamdulillah. Tentunya kita kepengen tahu nih, apa sih visi misi dari KBRA selama berjalan? Oke. Iya. Visi misi KBRA ini, kita menjadikan wasilah pengobatan dengan Al-Quran ini dan doa-doa dikir-dikir para orang-orang soleh sebagai wasilah dakwah, wasilah mensiarkan agama Islam agar umat ini kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia lebih berkecimpung di bidang pengobatan, ruqyah, bekam, gura maupun totok begitu ya. Dan misinya ya supaya visinya menjadikan sehat seorang muslim yang sehat secara rohani dan sehat secara jasmani. Tapi kalau seandainya nih ada orang misalnya beranggapan, wah itu jangan-jangan manipulasi, jangan-jangan cuma gayanya aja, jangan-jangan cuma, bagaimana meyakinkan umat bahwa memang ruqyah dalam Islam itu ada? Ya, sebenarnya ruqyah ini bukanlah hal yang tabu ya, yang asing. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus pun juga sudah ada ruqyah di zaman jahiliyah. Sehingga Nabi di saat awal-awal diutus itu sempat mengharamkan ruqyah. Karena bercampur baurnya dengan mantra-mantra Yahudi di saat itu dan praktek-praktek kesyirikan dengan patung-patung berhala. Kemudian setelah itu ada beberapa sahabat yang protes datang kepada Nabi untuk menyatakan bahwa mereka ini sudah biasa meruqyah sebelum di saat zaman jahiliyah. Maka Nabi mengatakan, rudu alayya ruqakum, tunjukkan bagaimana cara meruqyah kalian. Lalu mereka menunjukkan dan Nabi mengatakan, la ba'sa biruqa ma lam takun lahu syirkun. Enggak ada masalah ruqyah seperti itu selagi tidak ada unsur kesyirikannya. Maka ruqyah diperbolehkan oleh Nabi SAW dengan syarat tidak melanggar syariat, tidak mengandung unsur kesyirikan. Yang penting sesuai dengan fikihnya, dengan prosedur syariatnya. Begitu. Secara tidak langsung antum mengatakan ruqyah ada dua, ada yang halal, ada yang haram, gitu. Betul. Tolong bagaimana Islam memposisikan ruqyah tadi, yang sekiranya bisa diambil bahwa ini yang pantas untuk diikut. Betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami turunkan daripada Al-Qur'an, sebagian ulama tafsir mengartikan min di situ min lil bayan, bukan min lil jinsi, bukan min lit tabaid. Artinya keseluruhan Al-Qur'an adalah syifa. Syifa di sini bukan dawa ya. Syifa di sini lil amradil rohaniyah wal amradil jasmaniyah, yaitu pengobatan atau penawar untuk kesembuhan secara rohani dan kesembuhan secara jasmani. Dan juga warahma, rahmat di sini oleh ulama ahli tafsir diartikan sebagai menerapkan akidah yang sahihah, akhlak yang terpuji, dan dengannya kita akan sampai atau usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat ini masuk konsepnya takhalli dan rahmah masuk konsep tahalli. Ketika dua-duanya sifat dan rahmah, takhalli dan tahalli ini diterapkan oleh seorang muslim, maka hasilnya adalah tajalli usul ila jiwari rabbil alamin. Dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ruqyah itu bukanlah pengobatan alternatif, tapi suatu ibadah di dalam kita menyerahkan diri di saat kita tidak mampu, di saat kita sakit kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebenarnya manifestasi tauhid. Ya, memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal gangguan ataupun sakit dan lain sebagainya, begitu Habib. Ya. Jadi kalau saya tangkap, kalau jasmani punya pengobatan, rohani juga punya pengobatan. Betul. Nah, betul. tentunya mengenai ruqyah, antum lengketkan tadi apa tadi nama organisasinya? KBRA. Kalimat aswaja. Apa maksud tujuan antum meletakkan aswaja? Apa perbedaan antara ruqyah aswaja dan non aswaja begitu? Betul, Masya Allah, pertanyaan bagus Habib. Dan cukup teliti. Ruqyah aswaja, kenapa kita sebut di sini dengan ruqyah aswaja, bukan ruqyah syariah pada umumnya, kan begitu? Iya, karena Islam lah misalnya. Betul. Karena di awal-awal dulu kami
sebenarnya itu cuma sekedar ruqyah saja di tahun-tahun sekitar tahun 2010, 2012 itu gencar sekali adanya ruqyah-ruqyah dari kalangan sebelah, ya, yang mereka ini mendoktrin atau menyalahkan amalia-amalia mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Kamu ini kemasukan jin gara-gara maulidan. Kamu ini kemasukan jin gara-gara kebanyakan tahlilan. Kamu ini kemasukan jin gara-gara kamu banyak melakukan perbuatan bid'ah, maulid dan lain sebagainya begitu. Unsur memprovokasi jadinya. Nah, jadinya merusak persatuan umat muslim yang mayoritas. Lalu kami muncul di situ sebagai counter. Sehingga kami menamakan diri dengan ruqyah aswaja. Bahwa ruqyah ini dalam payung Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Ya. Lalu tentunya kalau berbicara ruqyah, ya berbicara mengangkat penyakit. Nah, sekarang tugas kita kan mengangkat penyakit yang sifatnya gaib. Ruqyah di situ. Lalu bagaimana cara membedakan orang yang terkena gangguan gaib, medis atau mungkin psikis? Betul. Nah, tentunya kita kan sebelum mengajak dia ke dokter psikologis atau psikiater, mengajak dia mungkin ke medis, mengajak mungkin ke ahli ruqyah, kita harus tahu nih tanda-tanda dulu. Pantasnya dibawa kemana nih? Itu supaya istilahnya tepat sasaran gitu. Tolong diberikan perbedaan-perbedaan tadi itu. Betul, pertanyaan yang tajam sekali dari antum. Jadi sebenarnya ruqyah ini sebagaimana ayat tadi wa nunazzil minal Qur'an ma huwa syifa wa rahma lil mu'min. Imam Farraji mengartikan, mentafsirkan syifa di sini pengobatan untuk penyakit rohani, yaitu akidah yang batil, akhlak yang tercela dengan Al-Qur'an yang sudah menjelaskan akidah yang sahihah, kemudian akhlak yang terpuji, kemudian penyakit jasmani. Kata beliau bi an tatabaraka bi qiraati yadfa kasiran anil asqam wal amrad, yaitu dengan cara kita bertabaruk membacanya, niat mengambil istisqa, sebagaimana hadis Nabi, man lam yastasfi bil Qur'an fala safahullah, barang siapa yang tidak berobat dengan Al-Qur'an semoga Allah tidak sembuhkan penyakitnya. Maka insya Allah dengan kita membacanya atau mendengarkan bacaan ayat-ayat Quran, niat istisqa mengambil kesembuhan wasilah Al-Quran, Allah akan angkat penyakit-penyakit itu. Ya, artinya ruqyah ini bisa semua penyakit, baik itu medis ataupun psikis ataupun gangguan gaib, begitu gitu ya. Iya. Nah, kemudian juga sebagai peruqyah, sebagai muslim, kita harus memandang secara objektif, proporsional. Tidak boleh kita misalnya ada orang sakit, kemudian dia pergi ke medis tidak kedeteksi, langsung kita vonis ini sihir, tidak boleh. Ya. Atau mungkin misalnya tiba-tiba rumahnya terdengar suara seperti pasir, dia lantas ini kiriman sihir. Padahal itu mungkin tikus atau apa. Atau mungkin tiba-tiba di jalan ban mobilnya pecah, wah saya dikirimin santet, padahal kena paku kan gitu. Atau mungkin rumahnya ini padam, wah ini saya diserang sama dukun sebelah, padahal belum bayar listrik kan begitu. Nah, kita nggak boleh langsung menjas seperti itu. Nah, kita harus paham bahwa manusia ini kompleks. Dia ada otak, ada akal, ada hati, ada nafas. Ya, kadang-kadang penyakit ini ada yang secara penyakit biologis, penyakit fisik, kanker paru-paru, ginjal, ada yang penyakit psikis, gelisah, overthinking, cemas, anxiety. Kemudian juga ada penyakit yang karena dosa. Dia banyak melakukan dosa ini dan itu sehingga membuat hatinya cemas, gelisah karena banyaknya dosa, akhirnya mempengaruhi psikisnya dia. Nah, sedangkan kata Nabi dalam Islam mengakui kalau seseorang itu psikisnya lemah, maka fisik otomatis juga akan melemah. Disitulah menjadi pintu masuknya jin. Yang kata Nabi, jin itu yajri majrad dam, dia bisa masuk melalui peredaran darah, sehingga bisa mempengaruhi sarafnya, mempengaruhi kelancaran peredaran darahnya ke otak dan lain sebagainya, menjadikan pusing, vertigo ataupun stroke. Itu bisa jadi. Artinya penyakit psikis bisa menjadi pintu atau tunggangan jin masuk ke dalam psikis itu, sehingga penyakitnya bisa kompleks. Dia psikis iya, kemudian di dalam sisi Islamnya ada gangguan jin juga bisa.
Makanya kita juga harus melakukan tindakan pengobatan secara komprehensif. Pengobatan secara alami dengan hadis Nabi, ya ibadallah fatadawu. Wahai hamba Allah, berobatlah kalian secara medis. Sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan penyakit kecuali Allah telah menurunkan obatnya. Kemudian juga kalau ini berkaitan dengan medis ya kita harus pasrahkan kepada ahli medis gitu ya. Kalau dia ini berkaitan dengan kejiwaan ataupun berkaitan dengan gangguan rohani, maka di dalam Islam juga ada porsinya. Ya ada doa, ada ruqyah dan semisalnya begitu. Jadi maksud antum meletakkan sesuai porsi masing-masing atau bidang masing-masing. Betul, Habib. Dan itu berdasarkan hadis Nabi, Dawudi asya'ila ghairi ahli fantadir sa'a. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat di luar betapa banyaknya, maaf ini betapa banyaknya yang berani membuka praktek padahal sumber ilmunya pun tidak menjamin. Itu bagaimana menyikapi? Dan kami selaku umat ini bagaimana mengetahui, oh ini yang tepat, ini yang abal-abal ceritanya, ini yang KW lah istilahnya. Nah, itu petunjuknya gimana? Oke. Nah, makanya di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ini kita ya yang memahami ilmu-ilmu seperti itu dan dia memiliki dasar ilmu syariat yang kuat ya dari bisik-bisik yang sudah matang digembleng di dalam pesantren, dia wajib untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Karena di luar sana banyak mereka yang mengatasnamakan pengobatan hikmah atau padepokan ini dan itu, tetapi secara prakteknya melanggar fikih. Secara prakteknya melakukan hal yang haram. Meskipun dia memakai pakaian ulama, bergamis, berjubah, tapi sebenarnya dia melanggar fikih. Nah, di sini KBRA datang salah satunya untuk mengkonter ya kubu yang kanan, yang apa istilahnya para dukun-dukun ini, ataupun kubu yang kiri di mana mereka saudara kita ya aswaja, tetapi secara fikihnya tidak ada gitu, atau melanggar syariat, melanggar hal-hal yang diharamkan. Maka di dalam ruqyah aswaja ini ada prosedur ya yang perlu kita jelaskan di situ. Di beberapa buku-buku kami yang kami tulis itu, di situ ada boleh meruqyah dengan Al-Quran, doa-doa dan zikir-zikir para ulama, boleh meruqyah dengan bacaan yang jelas, bukan bacaan-bacaan yang mengandung unsur jin, boleh meruqyah dengan metode apapun asal tidak melanggar syariat dan tidak menggunakan hal yang haram, begitu. Dan juga di kami tidak boleh mematok harga. Begitu. Ini yang penting, ini tidak bisa pasang tarif. Ya. Bagaimana mungkin berkat turun kalau ada komersil gitu. Makanya di kami ada SOP, orang yang anggota kami yang mentarifkan ruqyahnya itu langsung dikeluarkan. Begitu. Artinya li ajlillah, kalau misalnya dikasih hadiah alhamdulillah. Betul. Tapi tadi saya tangkap tidak ada pelanggaran syariat. Bagaimana menyikapi kalau pasiennya perempuan? Ini kan kita lihat biasa, maaf ini di TV-TV memegang pasiennya padahal bukan mahram dan lain sebagainya. Itu gimana ya? Ya, sama seperti fikih pada umumnya, fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada pasien perempuan, kami sudah sediakan praktisi perempuan. Ya, yang misalnya bagian megang atau bekam pun juga itu harus perempuan. Ya, mentotok atau menggurah itu perempuan kalau dia itu perempuan ya. Kemudian juga misalnya kalau seandainya darurat, kita juga harus menggunakan kaos tangan ya, kaos tangan. Dalam keadaan misalnya pasiennya ini teriak-teriak atau lari atau misalnya mau terjun dari atas, nah kita menggunakan sarung tangan gitu, untuk menjaga-jaga. Untuk praktisi laki-laki ketika ada jamaah perempuan misalnya yang frontal seperti itu. Kalau misalnya pas lagi tidak ada asisten perempuan, maka sifatnya darurat ya. Betul. Al-masyaqqah tajlibu taysir mungkin. Betul. Ya. Itu pun tapi tidak boleh sendiri. Gitu. Ya, tidak takut jadi fitnah. Mantap, iya. Karena banyak juga nih yang kita lihat, naudzubillah min dzalik ya. Kadang-kadang melanggar syariat, bagaimana mungkin mau turun pertolongan Allah kalau sampai ada pelanggaran syariat, naudzubillah min dzalik. Betul. Termasuk pasang tarif. Lalu pernah enggak Ustadz, Pak Kiai berpikir supaya umat ini banyak tahu selain daripada sosial media, membuat buku supaya mereka bisa mengambil ilmu dan menjadi bekal bagi diri mereka masing-masing gitu?
Wah, ini luar biasa ya. Baru kali ini ya ada usulan dari antum ini, Habib ini, Iya. untuk membuat buku secara umum ya. Iya, Ah, secara umum dalam tanda kutip menyalurkan ilmu. Ya. Namanya ilmu itu kan bukan suatu hal yang rahasia. Makin banyak yang tahu, makin besar pahalanya. Nah itu, betul. dan menjadi amal jariah buat antum. Langsung gitu. Memang selama ini buku-buku yang kami tulis ada sekitar 12 buku itu. Oh, sudah banyak. Sudah ada Faidul Manan fi Madarijil Mu'alajati bil Quran, Lughatul Arabi, bahasa Arab. bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oh iya, iya. Kami sudah buat secara bahasa Indonesia, bahasa Arab sebelumnya. Kemudian juga ada Faidul Manan fit Taraqi ila Ma'arijil Ihsan. Kemudian ada Al-Maslak Asyafi fi Hisnin Hasin Liraqi. Kemudian juga ada Faidul Imdad fi Adiyati Ruqyah wal Aurat. Dan banyak Al-Lataifus Saniyah fil Abwabil Ghaibati Ruhiyah. Itu juga berkaitan dengan gangguan-gangguan gaib. Selama ini itu untuk fasilitas pelatihan-pelatihan saja, Habib. Karena ada beberapa bacaan, amalan, dan juga teknik-teknik yang di situ sangat berbahaya sekali kalau untuk di publik gitu. Oh. Jadi dia perlu ada prosedur dan perlu ada ijazahan. Iya. Ada ijazahan khusus, tidak bisa dipublikasi. Iya. Dan usulan antum, insya Allah ini buat renungan kami, bagaimana caranya kita menyebarkan ilmu secara umum dan aman gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan Habib kita akan buat insya Allah. Iya, beda kan, maaf ini. Beda kalau masakan. Saya punya restoran, saya nggak mungkin sebarkan resepnya karena ini jual saya, gitu nilai jual saya. Tapi kalau ilmu agama itu kan berbeda. Makin banyak yang tahu, makin besar pahalanya. Cukup mungkin usulan dari saya membuat buku yang mukhtasar, yang ringkas, yang sekiranya hal-hal penting yang diketahui dan boleh diketahui tanpa harus ada ijazah atau wasilah gitu. Dan mungkin ya membuat buku lalu mengadakan seminar sehingga lewat seminar itu disampaikan cara pengamalan. Sebelumnya sudah ada di majalah Sunsal ya, majalah Cahaya Nabawi itu ada tanya jawab juga, definisi teknologinya sudah pernah kita tampilkan juga di situ. Termasuk cara penanganan, secara artinya emergensinya nih masyarakat. Kalau ketemu antum kan kesulitan di Jawa Tengah dan sebagainya. Gitu. Kita ajarkan di situ cara praktis di dalam menangani pasien dalam kondisi genting, dalam kondisi biasa dan untuk ruqyah secara air. Gitu. Kita sudah jelaskan juga. Dan juga saya tangkap tadi Ustaz, Pak Kiai, jin bisa menyebabkan gangguan medis. Itu bagaimana tadi? Jadi begini, Nabi kan Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna setan yajri min ibni Adam majrad dam." Setan ini dia berjalan melalui peredaran darah, ya. Kemudian ada banyak seperti hadis Sahih Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi mengalami pusing, wa yuhayyal annahu ya'ti nisa'u fala yatihinna, walam yuhayyal annahu yaf'al syai'an walam yaf'alhu. Nabi pernah merasakan pusing sampai berhalusinasi bahwa Nabi melakukan ini kepada istrinya padahal tidak. Tapi Nabi tidak meyakini hal itu karena itu halusinasi. Masih sadar Nabi. Nah, kemudian Nabi memerintahkan sahabat untuk membekam beliau di area ubun-ubun. Ketika dibekam masih ada efeknya, maka Nabi di dalam hadis sahih itu summayad'u fayad'u, Nabi berdoa, kemudian Allah kasih petunjuk lewat mimpi bahwa pusingnya itu disebabkan sihirnya Labid ibn al-Asam al-Yahudi. Ya, Nabi sebelumnya sudah disihir oleh orang-orang Yahudi tapi nggak mempan. Kemudian mereka rapat, di situ ada orang Yahudi bernama Labid dan dia ahli simpul, ahli uqad. Gitu. Dan di situ dia menggunakan 11 helai rambut Nabi. Ya, dia pura-pura jadi jamaahnya Nabi, sholat bersama Nabi, majelis bersama Nabi. Di saat Nabi potong rambut, Labid ini memerintahkan anak kecil mengambil 11 helai rambut, diolah, lalu diletakkan ya di sumur Darwan. Nah, Nabi memerintahkan 3 sahabat, diantaranya Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, kemudian diturun di sumur Darwan, betul di situ ada sisir dan rambut Nabi. Dalam riwayat Imam Baihaqi, turun malaikat Jibril membawa surat Al-Falaq dan An-Nas. Itu asbab nuzulnya surat Al-Falaq dan An-Nas. Untuk menyelamatkan Nabi. Dalam riwayat Imam Bukhari dibakar. Nah, kami di KBRA menggabungkan 2 hadis itu, membacakan Al-Falaq dan An-Nas, lalu membakarnya kalau ketemu simpul-simpul seperti itu.
buhul-buhul seperti itu. Nah, kemudian setelah ditemukan itu, pusing beliau hilang. Ajib. Ya. Nah, makanya ini menjadi dasar bahwa ketika Nabi sakit ini, Nabi langsung dia tidak langsung hal kegaib dulu, tapi dia menyatakan bahwa ini ada penyumbatan darah. Di dalam kitab Tibun Nabawi, Nabi mengira ada penyumbatan darah sehingga Nabi nyuruh bekam. Nah, ini kan pengobatan alami namanya. Kemudian juga setelah itu tidak sembuh, baru Nabi menggunakan metode pengobatan ilahi. Nah, jadi ada dua metode, pengobatan alami bil adwiyatil tabi'iyah dan pengobatan ilahi bil adwiyatil ilahiyah. Ada begini, Bib. Ini kisah nyata. Ada seseorang yang dia ini mengundang Al-Fakir di Jawa Tengah, Cilacap. Dia seorang ibu muda yang setiap pusing itu pingsan. Kami datang ke sana dan kami tanya kenapa awal mulanya. Dia bercerita bahwa kakaknya sebelum itu, emasnya itu sudah meninggal dunia 3 bulan yang lalu karena gejala yang sama, tapi itu setelah dioperasi. Ada penyumbatan, tapi ternyata tidak ada dan akhirnya pendarahan, meninggal dunia. Maka Al-Fakir minta air mineral. Lalu Al-Fakir bacakan doa di situ, salawat 3 kali, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Fakir tiup lalu suruh minum, dan ketika dia minum, dia langsung muntah, bahkan keluar lendir dari hidungnya, bercak-bercak darah. Setelah itu kami tanya, pusingnya gimana, sembuh? Kami iseng tanya, operasi kamu itu habis berapa? Ada BPJS atau gimana? Oh, habis hampir 50. Saya bilang, ini air 50 juta? Enggak, nggak sampai lah Pak Ustadz. 50.000 nggak sampai lah kan itu. Nah, artinya ada penyakit-penyakit yang dia berkamuflase sebagai medis, tapi akar masalahnya dari non medis. Tapi ada sebaliknya juga, Bib. Ada beberapa praktisi kejadian orang linglung ini, Bib. Diruqyah, ditarik sukmanya, nggak sadar-sadar. Kemudian ada salah satu praktisi kami yang senior, ini bukan non medis. Coba cek kepalanya di dokter, suruh MRI. Akhirnya di MRI ternyata ada cairan di bagian otaknya di tengah. Akhirnya dioperasi dan disedot cairan itu. Subhanallah, berangsur-angsur dia pulih, dan yang sebelumnya dia nggak ingat istri dan anaknya, setelah dioperasi itu berangsur-angsur dia ingat anaknya, dia ingat istrinya. Dioperasi secara medis. Secara medis. Dan alhamdulillah setelah itu sembuh. Nah, di sini menunjukkan bahwa jangan kita ini dogmatis, apa-apa ini gangguan jin, apa-apa gangguan sihir, dan jangan skeptis. Artinya jangan kita mengingkari adanya gangguan gaib, karena di dalam Islam ada porsinya. Ada porsinya. Dan jin bisa ya sampai membunuh gitu ya? Ada jalannya ya? Ada, di zaman sahabat kan pernah terjadi. Pernah ya? Iya. Sampai melalui sakit yang bertahap begitu. Bisa juga seperti itu, tapi pada hakikatnya jin itu takut kepada manusia pada umumnya. Karena di dalam ayat itu walaqad karramna bani Adam. Jadi ketika ada Bani Adam ya, bukan musliman ya. Umum ini. Hatal kafir. Dia lebih perhitungan, takut ya. Iya, apalagi muslim. Nah, ini pada umumnya jin ini takut meskipun kepada orang kafir. Jadi ketika ada orang pendeta atau Katolik misalnya, dia meruqyah dengan ditahdid, dibentak jin itu, ya ketakutan pada umumnya. Bukan berarti bacaannya dia itu enggak. Makanya kan Nabi itu termasuk sunnah. Misalnya kita meruqyah ini ada tahdid, keluar kamu yang di badan. Karena Nabi pernah mengatakan, ukhruj adu Allah. Ini tahdid dengan tegas tapi tidak emosi. Makanya sering kita lakukan ketika ada anak yang rewel, bayi yang rewel, kita tahdid, siapapun kamu yang ada di rumah ini, jangan mengganggu kami. Kalau kalian tetap mengganggu, saya akan berdoa kepada Allah untuk membakar kalian. Biasanya langsung tenang bayi itu. Nah, ini tahdid. Pada umumnya seperti, kecuali yang jin-jin dipaksa, dikirim, disantet. Nah, ini dia nggak bisa bergerak dia. Gitu. Berarti antum bilang santet itu adalah kiriman jin. Santet itu adalah kiriman jin, begitu? Bisa. Jadi santet atau sihir ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang zalim ya. Tapi mereka menjadikan wasilahnya itu adalah jin. Begitu. Pernah ada yang mungkin ya, hampir semua orang agak bingung membedakan Ustaz. Alafu pakai
antara iblis, jin, dan setan. Bisa dijabarkan supaya orang-orang mengerti. Iya, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis. Jadi iblis itu jin yang awal tunggal, Abul Jan. Dia awalnya dulu adalah cahaya juga. Fasajadu illa iblis, namanya dulu Azazil. Begitu kan? Kemudian karena dia congkak, maka dia dirubah menjadi iblis. Dulunya malaikat, ya kan? Kemudian ada istilahnya cocok logi. Dulu dia malaikat, karena dia nggak mau tunduk dikasih alif jadi nar. Karena malaikat dikasih waw, nur, kan begitu. Fasajadu illa iblis. Nah, ini dia nggak akan mati sampai hari kiamat. Dan ditakdirkan memang beranak pinak, ya. Nah, kemudian setelah itu setan. Setan ini siapa? Setan ini juga adalah bangsa-bangsa jin yang dia ini marid atau durhaka. Jadi kalau ada jin, ya, atau keturunan iblis yang dia ini berbuat jahat, zalim, memfitnah, itu disebut syaitan. Ya, sehingga kalau ada manusia atau binatang yang dia buas, ekstrim, juga dijuluki disebut syaitan. Itu boleh dalam sisi agama, dalam sisi bahasa, ya. Nah, kemudian jin. Nah, jin ini dia memang nariyah hawaiyah. Tapi yatasakal bi askalin mukhtalifah. Tapi dia ada yang muslim, ada yang kafir. Beda sama setan tadi. Semuanya durhaka, kafir dia. Dari kalangan jin. Tetap dari kalangan jin. Tapi kalau yang bawahnya lagi, jin ini minas salihin wa minna duna dzalikunna tara'iqa kidada. Kata Allah, jin ini ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, makanya kita di dalam pengobatan ruqyah, kita harus sadar bahwa ada jin muslim, ada jin kafir. Dan mereka punya taklif. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka punya taklif, kita nggak boleh zalim juga, kita harus dakwai dia. Kalau kita berhasil mengislamkan, ya kita dapat pahalanya sama kita mengislamkan manusia. Kan begitu. Karena mereka punya taklif juga. Nah, jin ini bisa mati. Beda dengan yang tadi, setan. Dan jin ini bisa menjadi setan ketika dia sudah banyak membuat gangguan dan fitnah kepada manusia. Bahkan unsurnya berubah menjadi unsur yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Sehingga semakin dia dekat dengan iblis, semakin dia panjang umurnya. Begitu. Setan sampai kiamat? Iya, sama bersama iblis. Tapi setan itu awal mula dari jin. Dari iblis itu, ya. Dari jin. Dari jin yang durhaka. Otomatis berubah menjadi setan. Tapi dasarnya jin juga terbagi dua, ada muslim, ada kafir. Betul. Dan adapun iblis bersumber dari malaikat Azazil tadi yang tidak mau sujud, sehingga karena dia tegak nar, kalau yang sujud wow, gitu kan? Nur, ya. Nah, sekarang saat kita ini para pemirsa mungkin kepengen membentengi diri dari gangguan setan, jin, dan iblis. Bagaimana saat arahan-arahan antum? Iya, yang pertama, kita harus sadari bahwa kita punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaum Sen juga mengakui, kaum materialistik juga mengetahui bahwa orang yang memiliki tujuan dan mengakui ada Tuhan dalam kehidupannya, dia lebih tenang hatinya, lebih panjang umurnya ketimbang orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga harus memperbaiki hubungan dia kepada Allah. Hubungan dia sebagai muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan alias bertakwa, maka ini insya Allah juga menjadi pondasi awal. Yang ketiga, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap sunnah-sunnah Nabi itu adalah cahaya yang membentengi kita. Ada kasus nyata seorang hafidh Quran 30 juz, dia kesurupan dan jinnya ini bilang, saya tanya, kenapa kamu bisa masuk ke dia? Maka dia menjawab, saya masuk lewat kakinya karena dia sering lupa ketika masuk ke kamar mandi menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Sebegitunya ya? Ya, padahal ini dia lupa, apalagi disengajakan. Lewat kakinya? Lewat kaki. Berarti bisa jadi lewat tangan kalau makannya tangan. Betul sekali. Jadi sunnah-sunnah Nabi yang sengaja tidak dilakukan, apalagi ya, meremehkan, maka itu menjadi pintu masuknya setan ataupun jin. Gitu. Maka sebaliknya, ketika kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi, menjadi benteng, cahaya.
dari gangguan-gangguan itu. Itu yang ketiga tadi. Kemudian yang keempat juga dia merutinkan dikir-dikir pembentengan seperti membaca surat Al-Baqarah di rumah, membaca Al-Falaq An-Nas sebelum tidur, ya, dan bacaan bentengan-bentengan wirid-wirid dari para ulama kita yang sudah diramu atau diijazahkan untuk kita. Ya. Melalui mungkin Rotibul Haddad, Betul. Wirdul Latif, Wirdul Sakran. Betul. Alhamdulillah. Sebelum saya membuat rangkuman terakhir, pernah nggak nonton film ada istilah dasim? Ini lagi viral nih, jin dasim. Bagaimana menyikapi jin dasim supaya pemirsa paham nih apa itu jin dasim, misinya apa, dan menanganinya bagaimana? Iya. Kalau filmnya kami belum pernah nonton. Ya. Tapi lagi viral misalnya, gitu. jin dasim ya. Tapi kalau di hadis-hadis atau di kitab-kitab dan di praktek lapangan sering kita jumpai, Habib. Ya, banyak. Jadi dia ini sifatnya itu memprovokator satu dengan yang lainnya. Baik suami istri, ataupun orang tua dengan anak, ataupun dengan sahabat, atau kolega dengan kolega, yang dalam hal-hal sepele saja dia hatinya berjauhan. Nah, ini biasanya ada jin dasim. Tapi kalau mereka misalnya ini bertengkar suami istri, tapi dia kepinginnya cepat berdamai dan langsung berdamai, ini biasa. Bukan ada kaitannya dengan jin dasim. Begitu. Ada satu ciri-cirinya dia agak lama berdamai ya, agak tenggang gitu ya. Susah untuk berdamai. Didamaikan agak ruwet gitu. Tapi kalau dia berantem biasa, kemudian dia merasa pingin cepat-cepat berdamai, ini aman, masih dalam naungan rahmat. Bukan cuma suami istri, walaupun antar saudara. Betul. Berarti propaganda saja untuk mengadu domba gitu. Iya. Memecah belah gitu. Desam, iya. Tadi antum mau sampaikan pakai ada satu kisah nyata begini. Jadi ada Kampung Melati dan Kampung Mawar. Nah, kami meruqyah di Kampung Melati. Kemudian ini di Kampung Melati ini seorang ibu muda kesurupan, dan jinnya bilang yang menyantet adalah di Kampung Mawar. Ya kan? Kemudian 2 bulan setelah itu kami diundang di Kampung Mawar. Nah, kami meruqyah juga seorang ibu-ibu muda kesurupan juga, jinnya mengaku dikirim dari Kampung Melati. Pintarnya ya. Nah, di sini kami curiga. Iya. Siapa yang benar? Karena kami di sini yang di Kampung Melati ini ahli sedekah, Habib. Iya. Setiap ada masjid Jumat itu dia ada sedekah Jumat di situ. Yang ini Masya Allah, keluarganya di situ nggak boleh. Kampung Mawar ini anak-anaknya, keluarganya nggak boleh nyetel TV ba'dal maghrib. Kecuali setelah Isya. Kami di sini berpikir, kenapa kok jin ini bilang ini yang ngerjain, kenapa ini yang ngerjain? Ternyata jinnya yang adu domba. Nah, ketahuinya gimana? Mereka kita undang di acara ruqyah masal, ruqyah mini. Ya, mereka berdua kami undang ini. Kami undang dan kami ruqyah. Akhirnya di situ jinnya ngamuk kan. Satu dengan yang lainnya mau berantem gitu. Nah, di sini kita panggil namanya satu persatu dalam kondisi kesurupan. Fulana, ayo. Kamu pingin sembuhkan kalian berdua? Cepat keluarkan dia. Dengan izin Allah, minta pertolongan kepada Allah. Akhirnya keluar lewat muntabib. Setelah itu sekalian kita olah hati itu. Dan mereka bersalaman, berdua itu langsung nangis dua-duanya, Habib, berpelukan. Saat itu juga semua sakitnya yang sama bertahun-tahun ini di Kampung Mawar, Kampung Melati hilang dan nggak pernah kambuh lagi. Hebat sekali ini siasatnya. Jin dasim. Jadi kalau kita nggak proporsional, kita mengira ada dukun yang mengirim. Padahal itu perbuatan jin dasim. Iya. Jadi sebenarnya dari keterangan antum ini, orang yang mengobati itu betul-betul harus bijak. Betul. Bukan sekedar mengobati, tapi bagaimana membuat dua belah pihak untuk tidak saling berprasangka jelek dan berusaha untuk menyatukan kembali. Betul. Saya juga pernah dengar, maafin sedikit tambahan Ustaz, sebenarnya sudah lewat waktunya, tapi menarik ini. Ustaz pernah berkunjung ke rumah keluarga Atta Halilintar. Itu kan, atau mungkin ada juga artis lain. Wah, ini berarti sudah senasional Ustaz. Tentunya sudah kebanggaan bagi kita Hufi Media ya, kedatangan Pak Kiai ini, alhamdulillah, jazakumullah. Coba Ya, kami sebenarnya sama saja, mau dia artis ataupun pejabat ya. Saya tidak membahas personalnya Ustaz. Dalam tanda kutip, antum ini kayaknya sudah dikenal banyak, alhamdulillah. Bagaimana kedatangan antum? Kok bisa sampai seorang Atta Halilintar mengundang antum dan satu artis yang lain juga pernah mengundang? Iya, jadi kebetulan dia, Bib.
baru bikin rumah, belum ditempati. Keluarganya menyarankan untuk diruqyah terlebih dahulu. Oh, disterilkan. Disteril. Kami ruqyah mulai dari pertama adzan dengan tim, kemudian ruang tengah adzan, setiap kamar kami adzani, kemudian ruang tengah kami kumpulkan semua baca wirid sakran dan adzan lagi. Nah, kemudian saya bilang sama Atta, ini kalau rumahnya saja dibentengi, kemudian penghuni rumahnya ini tidak disterilkan, sama saja, saya bilang gitu. Ya, betul. Maksudnya gimana Ustadz? Iya, misalnya ini rumah sudah saya bentengi. Iya. Kemudian ada nih staf-stafnya Anda ini, Bang Atta ini datang atau pembantunya datang, dia ada gangguan jin, pasti dia akan reaksi masuk ke rumah. Itu ketika kita ngomong gitu, Bib, ada pembantunya yang terlambat datang. Pembantunya terlambat datang, mukanya sudah beda. Akhirnya dia duduk ternyata sudah kesurupan. Kan mereka kalangan artis sudah biasa settingan kan? Iya. Karena kami yang datang di situ nggak mungkin settingan. Betul. Kaget dia, Bib. Dan tidak ada kamera. Kami nggak boleh pakai kamera. Nggak boleh ngerekam. Mereka yang ngerekam. Betul. Bahkan semua pembantunya tuh ngerekam semua. Betul. Pakai iPhone semua itu rata-rata. Nah, kemudian tuh kan ada yang reaksi, Bang. Ya sudah, kumpulkan saja Ustadz semuanya. Kumpulkan semua, Bib. Kecuali 2 orang itu. Satpam sama satu lagi. Nah, akhirnya kita kumpulkan semua, kita ruqyah. Yang pertama kali kesurupan kameramennya. Kameramennya perempuan. Kameramennya yang kesurupan. Akhirnya ada harim kita. Sasaran jadinya. Kan dia bingung, ini bukan settingan. Sampai lari Atta ini sama istrinya. Sama Aurel lari ke atas, ketakutan. Akhirnya kita tangani semua satu persatu. Mereka macam-macam. Ada yang dari bawaan, ada yang dari pegangan. Ya biasa kalau ke tempat-tempat artis kan supaya mungkin di ini ya, jadi dia punya pegangan supaya lama di sana atau gimana gitu kan. Ada pesona dan sebagainya, macam-macam. Akhirnya kita ruqyah semuanya, alhamdulillah steril. Tapi setelah 1 minggu setelah itu dikabarkan oleh Trans, saya dihubungi sama Trans, pihak Trans 7, itu ada satpamnya yang kesurupan. Kenapa itu? Setelah 1 minggu disterilkan. Iya, karena satpamnya nggak ikut di ruqyah waktu itu, jaga di depan. Jadi dia pas masuk ke dalam ruangan kena hawanya. Karena dirinya sendiri ada sudah dipagari ceritanya. Jadi kalau orang-orang yang ada gangguan jin di dalam tubuhnya masuk ke rumah itu pasti ada efek gitu, reaksi ibaratnya. Kecuali yang bersih. Betul. Dan padahal Atta Halilintar ini terkenal keluarga syar'i ya. Yang menegakkan syariat dari orang tuanya. Betul. Namun tetap aja tidak aman. Apalagi yang tidak syar'i. Betul, Habib. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya insya Allah ada manfaat. Nah, tentunya untuk menyempurnakan pertemuan ini Ustadz, saya selaku orang Makassar merasa bersyukur. Namun jika ada warga Makassar kepengen sekali mendapatkan bantuan dari tim antum, bagaimana caranya Ustadz? Ya, di Makassar ini alhamdulillah di Sulawesi Selatan kita sudah terbentuk PW ya, provinsi, dan juga beberapa kabupaten, Makassar, Parepare, Sopeng, kemudian Goa, Sengkang, Wajo, Sengkang juga sudah ada tim-tim kami ya. Mungkin ada sekitar hampir 300 praktisi kami di Sulawesi Selatan ini. Alhamdulillah. Dari setiap kalangan ada, alhamdulillah. Jadi para dosen juga ada, Habib. Untuk menghubungi kontak personnya mungkin? Kontak personnya mungkin nanti bisa sosial medianya. Ya, nanti mungkin bisa dikirim di channel ini ya, di channel Hubi Media, insya Allah nanti ada ketua Sulawesi yang kita akan tampilkan, insya Allah cantumkan. Saya dengar kabar antum juga punya channel YouTube, barangkali bisa disebutkan channel YouTube-nya? Channel kami Ruqyah Aswaja Official. Oh ya, nanti kita cantumkan di bawah. Siap. Dan itu juga tentu banyak pelajaran yang bisa diambil dari sana mungkin ya. Iya, banyak sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Tentunya Hufi Media ini banyak mengambil hikmah kedatangan antum. Jazakumullah. Iya, kami juga berterima kasih sama antum dan Hufi Media juga. Mudah-mudahan masyarakat kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita sama-sama menimba ilmu dari orang yang tepat. Alhamdulillah. Karena akhir zaman ini banyaknya orang pegang HP ya, TV seolah-olah sudah terabaikan. Maka tentu melalui dakwah ini, Hufi Media, mari kita mengambil hikmah, tolong bantu disebarkan, ya, di-share, di komentar kalau penting, yang positif dan berakhlak, berikan saran dan kritik kepada kami, tolong dibantu subscribe untuk kiranya YouTube ini bisa berkembang ke depan, demi untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata menyebarkan dakwah.
Ya, tidak ada niat lain kecuali untuk menyebarkan dakwah. Amin. Tolong dibantu juga Ustaz ya, supaya Siap, ke depan bisa teman-teman. sukses insyaallah. Amin. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih Ustaz, jazakumullah. Ustaznya sudah capek dari dakwah, sudah berhari-hari dari pagi sampai malam, tidak mengenal waktu, namun alhamdulillah ini hari sudah balik Ustaz ya. Iya, insyaallah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih banyak Ustaz. Oh iya, TikToknya juga ada ya? Ada Ibnu Abdil Al-Katibi. Ibnu Abdil Al-Katibi. Kalau TikToknya antum apa, Bib? Oh, Husain Ahmad Al-Hamid. Husain Ahmad Al-Hamid. Ini Ya. teman-teman yang ada TikToker bisa Ya. pindah langsung ya ke Bisa, channel beliau. bisa. Ini lagi live juga. Bismillah. Oh ya, silahkan bersilaturahmi di Husain Ahmad Al-Hamid dan Hufi Media. Juga ada TikToknya, dua-dua itu insyaallah. Oke, siap. Terima kasih banyak, mudah-mudahan insyaallah ada manfaat. Semua pemirsa yang menonton, mudah-mudahan kita semua dianugerahkan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah satu kebaikan, maka niscaya akan dianugerahkan tambahan ilmu agama. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakumullah khairan. Insyaallah.